gitu. Wow, itu gue rasa sih itu penting banget ya. Maksudnya kita udah benar-benar berdamai dengan the truth. Kalau kita tuh udah sadar bahwa ya Tuhan tuh udah mati kita itu cukup. Betul. Jadi sekarang kita udah fokus udah memberi aja gitu. Dan yang gue suka ya, maksudnya yang Yesus ajarin adalah lebih baik memberi daripada menerima. Betul. Dan itu ada sukacitanya di situ justru. Betul. Karena orang banyak yang mikir, oh gue menerima banyak, gue sukacita banyak. Padahal nggak gitu ya kan. Ya, justru kata Yesus, lu makin banyak lu memberi, lu justru makin sukacita gitu. Betul. Wow, itu sih konsep yang bagus banget ya gitu. Nah, menurut lu ini kan kita ngomongin berbau pelayanan. Prinsip pelayanan yang benar tuh apa yang lu pelajarin, yang lu sadar? Buat gue, pelayanan musik atau pelayanan apa nih? Karena kalau menurut gue pelayanan sekarang yang real, yang paling utama. Pelayanan yang paling utama adalah gimana kita memperbesar kerajaan Allah lebih lagi. Betul. Itu prinsipnya yang paling utama ya, gitu. The true ministry itu sebenarnya. Betul, ya. Kita jago nyanyi, mau kita jago main musik gitu ya. Kalau kita tidak menginjili orang dan menjadikan semua bangsa murid, hati-hati. Mungkin kita hidup dalam pengajaran yang salah. Betul. Gitu, hati-hati. Karena Jadi Yesus, ya. Yesus pun nggak pernah nyanyi dan ini sebenarnya. Nyanyi sekali ada, nyanyi ada, cuman sekali. Betul, tapi bukan itu dia menjadikan sebagai pelayanan dia gitu loh, yang dia fokusin. Betul. Gitu. Makanya kita lihat Bible itu pakai persentase juga. Betul. Ya, sometimes kita nggak bisa ambil yang minor, itu jadi yang utama. Betul. Dan saya kita baca Paulus sama Silas menyanyi, menggoncangkan penjara gitu ya. Sekali gitu ya. Sekali. Kita anggap itu kita harus begitu, kenapa? Itu yang minornya itu. Tapi Paulus ribuan kilometer gitu ya, sampai kota-kota gitu. Iya, menginjil. Kita nggak menginjil, kita nggak lakuin itu. Iya. Kita lakuin yang minor. Karena nyaman dan enak dan seru. Atau karena nggak tahu juga, Jor. Betul. Ya, sometimes orang tuh karena nggak tahu juga gitu ya. Nah, makanya kita melalui potensi ini kita kasih tahu nih ya, Betul. bahwa Paulus ribuan kilometer menginjil. Tapi gue juga dulu begitu loh bang. Maksudnya gue tahu gue harus menginjil sebagai orang Kristen. Gue tahu. Apalagi gue dulu teologi kan gitu. Gue tahu gue harus menginjil. Yesus udah berkali-kali ngomong kayak gitu. Tapi karena maksudnya budaya yang gue kanan kiri depan belakang gue itu nggak melakukan itu. Jadi gue melakukan apa yang nyaman dan enak. Ya itu nyanyi. Bisa. Ya kan kayak gitu. Maksudnya apa? Walaupun gue tahu nih the Bible says this. Tapi karena yang gue ini tuh enggak gitu ya, jadi gue gak ngelakuin. Betul, karena gak ngeliat contohan. Betul. Gak ngeliat contohan, gak ngeliat orang menghidupi itu. Betul. Jadi kayak walaupun Yesus udah ngomongin hal itu ya, gitu loh. Jadi wah itu gue setuju banget tuh yang lu bilang, justru yang pelayanan paling penting ya kita memuridkan orang. Itu. Dan itu pun juga yang Yesus ngomongin terus berulang-ulang ya. Ulang-ulang, sampai terakhir juga amanat agung juga itu. Jadikanlah, pergi ya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul. Bukan come and join us, kita bikin event. Bukan. Salah. Iya, kita kalau bisa punya mindset gitu juga, kita berarti udah bahaya juga. Kalau mindset kita udah kita diem, datang, oh itu udah salah tuh. Ya makanya mindset kita sebagai murid Yesus juga ya, bisa salah juga. Ya, gereja makin besar kita jadi come and join us gitu ya, come and join us doang gitu ya, bahaya. Kalau kita nggak mau menginjil. Makanya ya gue bersyukur gitu ya, kita punya mindset go and make disciples. Mau pandemi kek, mau corona kek, mau online kek, ya kita tetap grow-nya ada. Why? Karena kita nggak kepengaruh. Karena gereja itu ya kita ini. Itu gue bersyukur ya Tuhan pertemukan kita di sini. Asik. Sebagai brothers. Gitu ya. Itu yang jor-joran lagi. Bisa aja pas gitu ya jor-joran. Ya. Nah, berarti dengan kita menyadari bahwa pelayanan yang sejati adalah memuridkan, penginjilan, pelayanan pendamaian ya kan. Nah, what happens to our talents? Kan Tuhan udah kasih talent kita gitu. Justru semakin kita tahu firman, kita harus bikin musik yang harus kasih yang terbaik. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa jadi bungkusnya gitu. Betul. Bungkusnya Bible study gitu. Bungkusnya firman Tuhan gitu. Kan kadang-kadang orang kan di approach kan nggak bisa langsung dengan omongan, nggak bisa gitu. Ada orang-orang yang kalau gue mungkin langsung bisa gitu ya. Gua, tapi kan ada orang-orang yang pengen denger musik dulu. Betul. Gitu ya. Jadi kayak bait mancing buat mancing kan. Iya, kita nyanyi fals, buat Tuhan kok fals gitu ya. Ini orang-orang yang ngerti firman ya, orang yang ngerti firman bisa begitu, jadi batu sandungan kan sayang gitu ya. Betul. Gitu justru, makanya gue bilang kalau tanya sama gue gimana dengan talent kita harus kasih lebih dari sebelumnya malah. Supaya apa? Supaya orang bisa lihat Tuhan gitu ya, dan orang tertarik untuk belajar firman lewat bungkusnya musik yang indah.
Wow. Gitu. Tapi kalau musik doang yang salah gitu loh Jor ya. Betul. Nah, musik doang nih yang nginjil. Enggak lah itu tugas pendeta. Wah, murid Yesus sering pendeta ya. Gue kira Yesus pendeta ya kan. Yesus Tuhan sih. Betul ya kan. Iya. Tapi ini encouraging ya, maksudnya kadang kan orang suka mikir pelayanan tuh bagi yang bertalenta aja. Oh dia bisa main musik, oh dia cakep, dia ganteng ya kan. Akhirnya dia pelayanan gitu kan. Gue mah apa gitu kan, tahu tempe gitu kan. Gue mah di sini aja gitu. Tapi kalau kita ngelihat back to the Bible, Yesus tuh memilih semua orang gitu loh. You are for ministry gitu, bukan cuma yang bertalenta doang. Kalau lu bertalenta, ya lu memberi banyak justru gitu kan harus ini. Jadi emang itu encouraging banget ya buat semua orang. Kadang-kadang kita ketipu sama talenta ini. Kenapa? Karena memang pandangan dunia tentang keindahan dunia itu ya dari situ. Betul. Ya dari gimana kita pakai baju gitu ya, dari mana ketinggi orang. Sorry nih Jores. Enggak benar. Ini kalau dunia gitu kan. Yoi. Ya kan, jadi model harus 175 Kak. Iya, Misalnya gitu. Betul, maksudnya ada standar-standar itu yang dunia kasih. Ya. Karena memang dunia ini melihat piramida selalu. Gitu. Jadi kalau kita belajar itu asal dari mana sih? Dari pengajaran Yunani memang. Dia selalu lihat piramida, hierarki. Lo makin tinggi jabatan, lo makin banyak uang lo. Itu akan lo semakin dipuji, makin dihormati. Itu pandangan tentang dari Yunani. Tapi kalau Yahudi enggak. Dia lihat sama semua. Kita mau OB, kita mau bos. Kalau lo enggak ngelakuin firman Tuhan, salah. Nah itu loh, pandangan itu loh. Yang kita salah kadang-kadang. Yang udah terbentuk seperti itu di mana-mana. Betul. Jadi kita jadi terpengaruh juga tuh. Terpengaruh jadi gimana? Terpengaruh jadi kita itu bisa minder ya. Gue nggak bisa main musik ya. Gue nggak bisa nyanyi ya. Gue nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pelayanan nggak cuman main musik doang. Betul. Kita perhatiin orang. Gimana kabar kamu? Kerjaan gimana? Kita doa bareng yuk. Apakah itu bukan pelayanan? Iya betul. Justru itu yang malah lebih menyentuh menurut gue sekarang ya. Betul. Doa bareng yuk. Gimana? Butuh tumpangan nggak? Kalau kamu punya motor ya kasih itu pelayanan buat motor. Ayo anterin brothers kamu yang agak jauh rumahnya. Kasih motornya gitu kan. Jangan. Gak pulang. Gak pulang. Iya. Ya atau carrying doa itu banyak banget. Betul. Usher banyak kok. Justru pelayanan-pelayanan yang gak kelihatan itulah yang sebenarnya di mata Tuhan menyenangkan gitu. Iya, sama-sama menyenangkan ya. Gak ada yang lebih yang gimana sih ya. Yang penting kan hidup kita benar gitu ya. Cuman jangan sampai kita tidak melayani apapun. Betul. Ya. Kalau gue tuh tertipu dengan dulu pelayanan tuh justru yang kelihatan. Sama gue juga itu. Iya kan? Karena pengen dilihat orang gitu loh motivasinya gitu kan. Tapi justru yang kayak gini-gini tuh yang jarang dilakukan gitu. Betul. Kita bantu orang ngerti, doain orang, peduli gitu loh. Padahal ya itu kan sebenarnya yang benar-benar menyentuh jiwa orang itu tuh yang Yesus juga lakuin ya. Betul. Zakheus, Zak, gue ke rumah lu dong. Makan gitu. Makan gitu. Dan dia nggak khotbah, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Betul. Berubah sendiri tuh orang gitu kan. Jadi kayak yang gue suka dari Yesus tuh kayak dia simple tapi efektif aja gitu loh. Betul. Gitu loh. Jadi Oke, jadi emang ini apa ya? Ini encouraging banget sih buat kita semua juga ya. Jadi emang mau kita ada talenta, mau kita nggak ada juga, ya Tuhan tuh manggil kita untuk for His ministry gitu. Karena memang bahasa Indonesia juga udah ini sih, udah kepengaruh. Pelayanan tuh udah kayak main musik doang. Iya. Lo pelayanan nggak? Pelayanan di mana? Main musik doang gitu jadinya. Pelayanan di mana? Di hidup gue pelayanan. Betul. Di rumah gue pelayanan. Kenapa? Gue tiap pagi doa pagi sama nyokap gue misalnya gitu ya. Gue ajak nyokap gue satu, itu pelayanan kan? Betul. Gitu. Jadi pelayanan bukan tentang yang di panggung aja. Meskipun itu juga gitu ya. Tapi bahasa Indonesia pelayanan itu sepertinya yang kelihatan. Pengaruh bahasa juga gitu. Betul. Gitu. Itu yang gue ketipu juga dulu. Iya. Nah, pesan-pesan apa Bang? Untuk orang-orang, ada gak lo pesan untuk orang-orang yang rajin pelayanan, yang mirip-mirip lah hidupnya kayak lo dulu gitu loh. Ada gak pesan? Mungkin kita kenalan lah ya. Asik. Kita ngobrol ya. Ya. Hubungin kita ya. Hubungin admin ini gitu ya. Supaya teman-teman bisa ngelihat apa sih yang Tuhan mau ya. Tuhan mau dalam hidup kamu ya hari ini. Mungkin hari ini kamu rajin pelayanan. Mungkin hari ini kamu sangat bertalenta. Kamu musisi hebat hari ini mungkin. Ya. Tapi kamu juga tahu kan hidup kamu gak benar. Ya, kamu hidup dalam dosa, kamu tahu itu. Tapi orang lain gak tahu. Kalau kamu ngerasain itu hari ini, hubungi admin hari ini, admin kita. Ya, untuk belajar gimana mengenal Tuhan. Bukan lewat perasaan kita, tapi lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, banyak orang hari ini, Jor, nyari Tuhan ke gereja gitu ya.
Tapi pertanyaan hari ini, mereka ketemu Tuhan atau enggak? Kita boleh rajin ke gereja tiap hari, kalau misalnya ada apapun kita boleh lah. Betul. Ya, tapi hidup kita benar atau enggak? Ya, pertanyaannya hari ini kan, jadi kita ketemu Tuhan atau enggak sih? Malah Firman bilang, pada mulanya adalah Firman, Yohanes 1 kan? Firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan itu ada di Firman. Nah, buat teman-teman pesan-pesannya adalah, yuk kita ketemu, kita sharing-sharing. Ya, gimana Tuhan yang benar versi Alkitab, maunya Tuhan apa sih sama kita? Itu aja sih, Jar. Amin. Ya, thank you banget Bang. Maksudnya ini topik yang sangat kita mungkin kebanyakan di orang Kristen itu relatable soal pelayanan dan emang butuh kita bongkar-bongkar gitu. Betul. Ya. Bongkar karena emang udah menjadi sebuah udah emang budayanya begini gitu. Tapi menurut Alkitab belum tentu seperti itu. Betul. Gitu. Jadi gue suka banget sih topik ini ya gitu. Jadi apa yang gue belajar dari hari ini kayak let's look at the Bible lagi. Betul. Gitu. Nah, jadi apa nih yang Alkitab bilang tentang pelayanan? Apa yang Yesus juga pernah bangun soal motivasi kita dalam memberi kayak gitu. Itu tuh sayang banget kalau kita yakin nih kayak yang tadi lo bilang ya, gue yakin banget gue memberi ini tuh buat Tuhan, motivasi gue baik gitu, tapi karena nggak ngerti akhirnya sebenarnya itu salah gitu loh. Jadi kita tertipu gitu. Gue jadi ingat ayat yang Yesus bilang kan, waktu nanti di akhir zaman nanti banyak orang yang berseru-seru namaku gitu, Tuhan Tuhan, tapi bukan orang-orang itu yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Betul gitu. Jadi gue jujur gue pasti bukan ayat itu ya, gue takut banget. Gue juga. Gila, gue pelayanan ini khotbah apa segala. Terus dan gue bersyukur gue dibukain gitu. Jadi itu yang memotivasi gue untuk I wanna help a lot of my friends untuk bisa tahu apa yang benar gitu kan. Jadi sayang banget kita seumur hidup kita rajin pelayanan, rajin tapi taunya salah. Iya. Kesian banget, plot twist banget gitu kan. Plot twist abis. Gitu. Jadi bagi yang nonton jangan sampai guys kita bisa akhirnya plot twist kayak gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar Alkitab. Kita let's dig deeper. Tapi nggak cuma butuh belajar Alkitab ya. Gua pun dulu kuliah teologi, mohon maaf. Tapi gua nggak mempraktekkan firman Tuhan gitu loh. We need the community. Kita butuh brother sisters yang bisa membantu kita. Kita butuh orang-orang teman-teman yang sama-sama bisa negor kita, bisa bantu kita gitu loh. Soalnya bahayanya gini Jor, ya. Kadang-kadang karena kita rajin pelayanan, ya, kita jadi ngerasa benar. Betul. Atau ngerasa lebih benar sama orang yang pelayanan. Betul. Gitu. Itu yang bahaya kan. Gimana kita mau tobat? Ya kan. Tobat itu kan butuh rasa salah, benar? Iya, betul. Ini ngerasa salah aja enggak? Gimana mau tobat? Gitu. Makanya butuh komunitas untuk lihat blind spot kita. Betul. Gila. Dosa yang paling sulit diampuni apa? Gak ngerasa berdosa. Iya man. Itu sih. Thank you banget nih udah diundang nih. Iyalah gue lah yang thank you lah. Bang Jor juga. Jor-joran. Kita ada jor-joran hari ini. Dia awesome ya. Dia awesome loh. Ya, lu kan kok single sih? Lah? Enggak ya? Ya itu dia. Jadi bagi yang nonton guys, kalau kalian benar-benar terberkati dengan apapun yang kita discuss pada hari ini, please like, please share, subscribe, doain kita juga ya kan, biar apapun yang kita bisa bagikan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Bagi kalian yang juga butuh komunitas, yang butuh Bible study, we are really open untuk kalian mau meluangkan waktu untuk mempelajari firman, menghidupi firman itu, kita akan membantu dengan sangat hati yang sangat gembira. Oke? Jadi kalaupun kalian juga ada ide-ide, Kak bahas ini dong fashion, bahas apa kek, olahraga atau apapun lah, basically anything gitu. Jadi let us know in the comments below, di bawah sini biasanya ya kan. Jadi kita sangat open untuk ide-ide, masukan kalian, ataupun ada kritik, kok itu apa yang hostnya begitu sih gitu kan. Apalah, kita sangat open gitu guys. Jadi your help means a lot to all of us. Oke? Jadi Bang, thank you banget for your time. Semoga ini bisa menjadi berkat ya buat banyak yang sit in hari ini juga. Dan ini udah menjadi berkat buat gue juga gitu. Makin semangat untuk kita bisa dalam ministry. So, thank you for sitting in with us. Salah kan ngomong. Thank you for sitting in with us guys. See you in the next podcast. Bye. Bye.